warahmatullahi wabarakatuh. Salam damai sejahtera. Semangat pagi siswa-siswa cerdas Indonesia. Senang sekali saya, Ibu Dita, dapat membersamai kalian dalam pembelajaran keterampilan dasar tindakan keperawatan atau KDTK. Ya, di hari ini kita akan belajar tentang perawatan vulva dan perineum atau lebih dikenal dengan vulva hygiene. Kompetensi dasar yang akan kalian capai di bab ini yaitu untuk ranah pengetahuan dengan kode 3.21, siswa mampu menerapkan kebersihan vulva dan perineum. Untuk ranah keterampilan dengan kode 4.21, siswa mampu melakukan kebersihan vulva dan perineum. Adapun indikator pencapaian kompetensi di bab ini yaitu siswa mampu menjelaskan perawatan vulva dan perineum tentang pengertian, tujuan, indikasi, hal yang perlu diperhatikan, dan prosedur kerja. Baik siswa-siswa pembelajar yang hebat, kita masuk ke pembahasan yang pertama yaitu tentang pengertian. Vulva hygiene merupakan tindakan keperawatan yang dilakukan pada pasien yang tidak mampu membersihkan vulva secara mandiri. Beberapa referensi lain juga menyampaikan pengertian dari vulva hygiene adalah membersihkan vulva dan daerah sekitarnya pada pasien wanita yang sedang nifas. Karena pada masa nifas ini pasien mengalami pengeluaran darah setelah melahirkan ya. Dan nifas ini terjadi selama 40 hari setelah melahirkan. Vulva hygiene juga dapat dilakukan pada pasien yang tidak dapat melakukannya sendiri. Pembahasan berikutnya adalah tentang indikasi. Ya, tindakan vulva hygiene ini dilakukan untuk pasien yang pertama, pasien dengan imobilitas fisik atau pasien yang harus istirahat di tempat tidur. Misalnya karena hipertensi, pemberian infus, pasien setelah operasi sesar atau setelah operasi melahirkan ya, di mana harus dimandikan setiap hari dengan pencucian daerah perineum yang dilakukan 2 kali sehari dan pada waktu selesai membuang hajat. Indikasi yang kedua yaitu pasien yang terpasang kateter urin atau selang kencing. Indikasi yang ketiga, pasien dengan masalah di daerah vulva. Indikasi yang keempat yaitu pasien postpartum dengan atau tanpa episiotomi. Episiotomi adalah sebuah irisan bedah melalui perineum yang dilakukan untuk memperlebar vagina dengan maksud untuk membantu proses kelahiran bayi. Ya, perlebaran ini dapat dilakukan di garis tengah atau dari sebuah sudut dari ujung belakang dari vulva, dilakukan di bawah bius lokal dan dijahit kembali setelah melahirkan. Siswa-siswa pembelajar yang hebat, tujuan dari vulva hygiene ini yang pertama, mencegah terjadinya infeksi di daerah vulva, perineum, dan uterus. Dan yang kedua, membantu penyembuhan luka perineum atau jahitan pada perineum. Tujuan yang ketiga, menjaga kebersihan perineum dan vulva atau daerah genitalia pada wanita dan memberikan rasa nyaman kepada pasien. Oke, sebelum kita masuk ke prosedur kerja sesuai dengan SPO, Standar Prosedur Operasional, kalian perlu mengetahui tentang hal yang perlu diperhatikan dalam tindakan vulva hygiene ini, yaitu berikan penjelasan atau informasi yang tepat kepada pasien. Mengenai yang pertama, jelaskan alasan dilakukan prosedur. Untuk dapat menjelaskan alasan dilakukan prosedur ini, kalian perlu mengingat tujuan dilakukan tindakan vulva hygiene yang sudah saya sampaikan tadi. Berikutnya, jelaskan frekuensi dilakukannya prosedur dan berapa lamanya. Ya, kurang lebih prosedur ini dilakukan selama 10-15 menit. Ya, kemudian frekuensi dilakukannya prosedur seperti yang sudah saya jelaskan tadi, yaitu sehari 2 kali atau setelah selesai buang air besar.
Hal yang perlu diperhatikan yang ketiga yaitu jelaskan tahap-tahap dari prosedur dan rasionalisasinya secara garis besar dari tiap-tiap bagian. Untuk itu, kalian perlu belajar SPO atau standar prosedur operasional dengan baik ya. Hal yang perlu diperhatikan keempat yaitu jaga privasi, kenyamanan, keamanan klien selama prosedur. Untuk menjaga privasi, kita dapat menggunakan selimut mandi ataupun dapat menutup gorden sebelum dilakukan tindakan vulva hygiene. Dan untuk menjaga kenyamanan, tentunya dengan cara kalian harus membina hubungan saling percaya dulu kepada pasien dengan cara memperkenalkan diri kalian dan memenuhi kebutuhan klien sebelum tindakan dilakukan. Untuk menjaga keamanan pasien, misalnya dengan cara menutup hak atau side rail di tepi tempat tidur pasien itu ya, supaya pasien tidak jatuh. Hal yang perlu diperhatikan yang kelima yaitu ajarkan pasien untuk dapat merawat atau melakukan tindakan vulva hygiene pada waktu di rumah. Baik siswa-siswa pembelajar yang hebat, kita masuk ke dalam prosedur kerja sesuai dengan SPO, Standar Prosedur Operasional. Ya, yang pertama kita bahas adalah tentang persiapan alat. Alat yang perlu kalian siapkan diantaranya ada handscoon atau sarung tangan bersih dan sarung tangan steril yang akan kita gunakan ketika bila pasien ada perawatan pada luka di perineum, harus menggunakan handscoon steril. Kemudian ada masker ya untuk mencegah penularan COVID-19. Ya, seperti kita ketahui, saat ini adalah masa pandemi COVID-19. Kita dapat mencegahnya dengan menggunakan masker. Alat berikutnya adalah tisu kering untuk mengeringkan daerah vulva maupun perineum yang sudah dibersihkan, buku dan alat tulis untuk membantu kita dokumentasi. Kemudian ada dappers atau kapas gulung ya untuk membersihkan daerah vulva dan perineum. Ada kasa steril untuk dilakukan ketika perawatan perineum bila ada luka di sana ya. Kemudian ada sketsel atau tirai atau gorden untuk menjaga privasi pasien. Pinset anatomi untuk mengambil dappers atau kapas gulung ataupun kasa ya ketika tindakan. Ada kom yang tertutup, ada tutupnya ya maksudnya untuk tempat cairan yang akan kita gunakan pada tindakan vulva hygiene ini. Ini ada bengkok atau nirbecken atau piala ginjal yang digunakan untuk meletakkan kapas gulung ataupun dappers yang sudah kita gunakan ataupun kasa yang sudah kita gunakan, kita buangnya di bengkok ini. Kemudian ada kantong plastik, kalau bisa disiapkan dua ya. Yang satu untuk tempat pembalut yang sudah digunakan dan yang satunya untuk meletakkan celana dalam yang sudah digunakan pasien. Alat berikutnya yang perlu kita siapkan adalah selimut mandi. Kemudian ada perlak dan juga underpad atau diapers ya untuk alasnya. Kemudian pembalut untuk pasien nifas ya yang seperti saya jelaskan di awal tadi. Kemudian ada pispot ya atau bedpan. Ini ada botol cebok ya, kemudian pakaian celana dalam yang bersih. Kemudian ada cairan yang akan kita gunakan, boleh safflon ataupun NaCl 0,9%. Salah satu boleh digunakan ya. Kemudian untuk perawatan luka bisa menggunakan betadine, ya ini dalam bentuk salep ataupun obat sesuai yang dianjurkan dokter. Kemudian ada lidi Wharton yang digunakan untuk mengambil obat ataupun salep ketika akan dioleskan ke luka perineum pasien. Demikian tadi persiapan alat yang perlu disiapkan ketika melakukan tindakan vulva hygiene. Kita masuk ke pelaksanaan. Dimulai dari tahap prainteraksi, kalian perlu mengidentifikasi kebutuhan atau indikasi pasien. Ya, untuk mengidentifikasi ini tentunya kalian perlu mengingat pasien-pasien
mana sih yang perlu membutuhkan? Selain mengidentifikasi kebutuhan atau indikasi pasien, kalian perlu juga membaca di status pasien atau di lembar dokumentasi pasien tentang nama, pasien ini berada di kamar berapa, dan kasusnya apa. Dan sekali lagi, sesuaikan tindakan ini dengan kebutuhan atau indikasi pasien. Setelah itu, kalian perlu cuci tangan dengan 6 langkah benar dan menyiapkan alat. Siswa-siswa pembelajar yang hebat, kita masuk ke pelaksanaan dengan tahap berikutnya yaitu tahap orientasi. Yang pertama, mengucapkan salam sebagai pendekatan kepada pasien. Yang kedua, memperkenalkan diri dan BHSP, artinya Bina Hubungan Saling Percaya. Tiga, menanyakan kabar pasien dengan sikap sabar, respek, dan sopan. Empat, menjelaskan tujuan tindakan. 5. Menjelaskan waktu lamanya tindakan yaitu sekitar 10-15 menit. 6. Menjelaskan prosedur tindakan yang dilakukan. 7. Menanyakan persetujuan dan persiapan klien sebelum dilakukan tindakan. 8. Menanyakan kebutuhan pasien sebelum tindakan. Baik, berikut ini bagaimana cara kita untuk melakukan orientasi kepada pasien. Ya, misalnya dengan menyampaikan, "Selamat pagi, Ibu Dinda, apa kabar?" Ya, setelah pasien menjawab salam dan menyampaikan kabarnya, kita bisa lanjut dengan memperkenalkan diri untuk membina hubungan saling percaya. Ya, Bu Dinda, saya Dita. Sebagai asisten keperawatan yang bertugas di pagi hari ini, saya akan melakukan tindakan perawatan vulva dan perineum kepada ibu. Adapun tujuan dari tindakan ini adalah untuk menjaga kebersihan perineum dan vulva atau daerah genitalia ibu dan untuk mencegah terjadinya infeksi di daerah vulva, perineum, dan rahim. Kemudian juga bisa membantu penyembuhan luka perineum atau jahitan pada perineum setelah ibu melahirkan dan tentunya memberikan rasa nyaman kepada ibu. Waktu yang kita butuhkan kurang lebih 10-15 menit. Baik, prosedur yang akan saya lakukan adalah nanti saya akan mengganti selimut ibu ini dengan selimut mandi. Kemudian saya akan memasang perlak dan pengalas di bawah pantat ibu. Dan saya juga akan meletakkan pispot atau bedpan di bawah pantat ibu. Dan saya akan menawarkan ibu mungkin ingin buang air kecil atau buang air besar terlebih dahulu. Setelah itu saya akan mengguyur daerah genitalia ibu dengan air ya. Kemudian saya akan melakukan tindakan pembersihan vulva atau genitalia ibu mulai dari vulva dan perineum. Setelah itu saya akan merapikan ibu kembali. Bagaimana ibu? Apakah ibu setuju dengan kegiatan yang akan kita lakukan? Apakah ibu siap? Apakah ada hal yang perlu saya bantu terlebih dahulu sebelum dilakukan tindakan? Ya, seperti itu ya tindakan tahap orientasi yang akan kita lakukan. Ya, di tahap pelaksanaan pada bagian tahap kerja yang kita lakukan adalah cuci tangan, kemudian mendekatkan alat, menjaga privasi pasien, memasang selimut mandi, dan atur posisi pasien dorsal recumbens. Ya, seperti ini posisi dorsal recumbens. Kemudian pasang pengalas dan perlak di bawah pantat pasien. Kemudian buka gurita bila ada ya di perut pasien. Kemudian lepas celana dan pembalut bersamaan dengan pemasangan pispot sambil memperhatikan lokia atau darah setelah bersalin ya yang keluar di daerah genitalia pasien. Kemudian masukkan celana dan pembalut dalam kantong plastik yang berbeda. Tawarkan pasien untuk berkemih atau defekasi atau buang air besar. Kemudian pakai handscoon. Guyur vulva dengan air matang. Ya, kemudian ambil pispot dari pantat pasien. Setelahnya kita mendekatkan bengkok ke pasien seperti ini. Kemudian ambil kapas yang sudah dibasahi safflon atau NaCl 0,9%, bisa dipilih salah satu ya. Dengan pinset anatomis di tangan kanan, kemudian buka vulva dengan ibu jari dan jari telunjuk kiri. Ya, seperti ini ya.
Baik, langkah berikutnya yaitu bersihkan vulva mulai dari labia mayora kiri, labia mayora kanan, labia minora kiri, labia minora kanan, vestibulum hingga perineum. Dengan arah dari atas ke bawah. Menggunakan kapas basah ya. Satu kapas, 1 kali usap. Lakukan hingga bersih, lalu keringkan. Berikutnya perhatikan keadaan perineum. Jika ada jahitan, perhatikan lepas atau longgar. Dan perhatikan apakah perineum ini mengalami bengkak atau iritasi. Ya. Kemudian bersihkan luka jahitan perineum, ya, atau post episiotomi dengan cara pakai handscoon steril, tekan dengan dampers sampai dengan tidak keluar pus atau nanah secara perlahan. Kemudian bersihkan dengan kapas NaCl seperti cara di atas ya, cara tadi yang sudah saya sampaikan, sekali usap dari atas ke bawah. Beri betadin atau obat lain dengan lidiwaten atau tutup luka dengan kasa yang telah diolesi salep atau betadin, kemudian keringkan daerah sekitar dengan tisu. Langkah berikutnya, pasang celana dalam dan pembalut, ambil alas, perlak, dan bengkok, rapikan pasien, ambil selimut mandi dan pasang selimut pasien, kemudian rapikan alat. Selanjutnya, tahap terminasi lakukan dengan cara evaluasi respon pasien terhadap tindakan yang dilakukan, pamitan kepada pasien dan keluarga, melepaskan handscoon dan masker, kemudian cuci tangan, dan selanjutnya catat atau dokumentasi. Sikap kerja yang dibutuhkan di tindakan ini yaitu berhati-hati dan teliti, komunikatif, tidak tergesa-gesa, ramah dan sopan, peka dan menjaga privasi pasien, bekerja dengan cermat dan rapi. Dan sebelum kita masuk ke lab skill, silakan kalian bisa menyaksikan video referensi tentang perawatan vulva dan perineum atau vulva hygiene berikutnya. Oke, siswa-siswa pembelajar yang hebat, kita masuk ke rangkuman. Ya, rangkumannya begini. Tempat yang paling sering mengalami perlukaan akibat persalinan adalah perineum. Perineum, seperti yang sudah saya tunjukkan, adalah daerah antara kedua belah paha yang dibatasi oleh vulva dan anus. Kebersihan genitalia wanita merupakan kebutuhan untuk membersihkan daerah perineum dan vulva pada pasien yang tidak mampu membersihkannya sendiri. Ya, untuk melengkapi pengetahuan kalian, silakan kalian boleh membaca buku-buku referensi ini ya. Baik, demikian tadi materi tentang perawatan vulva dan perineum atau vulva hygiene yang saya sampaikan di kesempatan kali ini. Semoga kalian dapat menerima materi ini dengan baik ya, sebelum kita masuk ke lab skill atau sebelum kita masuk ke praktikumnya secara langsung sesuai dengan jadwal pembelajaran luring luar jaringan yang sudah saya sampaikan. Apabila ada yang ditanyakan, mari kita masuk ke WA Group untuk diskusi selanjutnya. Oke, terima kasih untuk perhatiannya. See you.